apa kabar nih selama seminggu ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Jadi hari ini aku bakal kasih beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut terus ibadah Exisiut setiap Sabtu jam 7 malam. Dan buat kalian yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer nih ke rekening BCA di nomor 7880 535301 atas nama Ilham Santo. Nah, buat kalian di rumah, jangan lupa ya baca kesehatan terus. Jangan cara makan-makan yang sehat, yang bergizi. Justru kalau keluar-keluar jauh pakai masker, terus jaga jarak. Dan yang pasti tetap stay at home. Selamat beribadah semuanya.
Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan, hanyalah di dekat-Mu Tuhan. Biarlah kami mau rindu selalu untuk menyenangkan Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Haleluya.
kami memiliki Engkau. Pakai hidup kami Tuhan seperti apa yang Engkau mau. Kami mau Tuhan menyerahkan masa depan kami, impian kami, rencana kami, semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak muda, kami mau berani mengatakan sejak masa muda kami Tuhan, kami mau memberikan hidup kami bagi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memiliki setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami mau deklarasikan Tuhan, hidup kami Tuhan adalah milik-Mu. Hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Dan agar pujian ini itu menjadi Tuhan doa setiap kami, kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, terus Allah Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah kiranya firman-Mu itu Tuhan mengurangi setiap kami Tuhan, memperlengkapi setiap kami, dan mengubahkan setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Youth People, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita fokuskan pikiran kita untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini berjudul Proof of Love, yang berarti adalah bukti dari sebuah cinta atau kasih. Berbicara tentang cinta atau kasih adalah hal yang sangat-sangat menggairahkan bagi setiap kita orang-orang muda. Kenapa? Karena cinta membuat hidup kita menjadi bermakna. Cinta membuat hidup kita menjadi berwarna. Cintalah yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Kita bisa bergairah karena cinta. Sudah banyak malam hari ini yang engkau lagi jatuh cinta, yang hatimu lagi berbunga-bunga karena cinta, atau justru engkau dikecewakan karena cinta. Jangan pernah kecewa karena cinta. Kenapa? Karena malam hari ini Tuhan akan memuaskan engkau dengan cinta kasih-Nya. Buka hatimu malam hari ini dan biar Roh Kudus menjamah engkau, sehingga hatimu dipenuhi dengan cinta yang sejati, cinta yang murni, yang penuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Youth People, berbicara tentang cinta atau kasih adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah manusia membutuhkan kasih. Dan manusia butuh juga untuk mengekspresikan kasih itu, untuk mengasihi. Jadi manusia butuh untuk dikasihi dan manusia butuh untuk mengasihi. Dikasihi dan mengasihi adalah dua kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Tanpa kasih, maka semuanya akan sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, bahkan apa yang kita korbankan tanpa didasari dengan rasa kasih, rasa cinta, adalah sia-sia belaka. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. People, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita, pengorbanan sebesar apapun, tanpa didasari cinta atau kasih yang daripada Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. People, ketika kita berbicara tentang cinta, kalau kita lihat firman Tuhan, kalau kita rangkum firman Tuhan, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, isi firman Tuhan kita rangkum, maka semuanya akan mengajarkan tentang cinta. Jika 10 hukum Taurat kita rangkum, maka juga kesimpulannya akan mengajarkan tentang cinta. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Semua firman Tuhan ataupun hukum Taurat pada dasarnya adalah mengajarkan bagaimana tentang cinta, bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada sesama kita. Oleh sebab itu, kasih atau cinta adalah hal yang menempati posisi yang sangat tinggi, sangat esensi di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dikatakan bahwa dari iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Kasih mempunyai tingkatan yang tertinggi di antara ketiga hal ini. Cinta begitu luar biasa, kasih begitu luar biasa, mempunyai dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah penelitian di Tokyo, ya, pada tahun 2003, seorang profesor bernama Masaru Emoto meneliti sebuah molekul air. Jika molekul air itu diberi perkataan dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang penuh dengan cinta, kasih, maka molekul-molekul air itu akan membuat sebuah susunan kristal yang begitu indah. Sebuah susunan yang begitu indah. Tetapi ketika molekul-molekul air itu diberi perkataan yang negatif, tidak ada cinta kasih, dipenuhi dengan kebencian, perkataan yang menjatuhkan, maka molekul-molekul itu akan rusak dan tidak berbentuk. Bentuknya menjadi tidak beraturan. Begitu dahsyatnya perkataan cinta ini sedemikian rupa sehingga air pun akan terpengaruh oleh kekuatan daripada cinta dan kasih. People, saya percaya bahwa tubuh kita ini hampir sebagian besar terdiri dari air. Oleh sebab itu, ketika kita memperkatakan perkataan cinta, perkataan kasih yang murni dari hati kita, saya percaya juga akan sangat berdampak bagi tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi sehat, roh kita menjadi semakin kuat, dan jiwa kita pun akan semakin bergairah jika kita mempunyai cinta yang sejati, yang tulus dari dasar hati kita, dan kita perkatakan mungkin kepada orang-orang yang kita kasihi, I love you, mama, papa, atau orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mengekspresikan cinta itu juga dengan perkataan, terlebih kepada Tuhan. Saya sangat suka menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan, mengekspresikan cinta dan kasih saya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, maka itu akan berdampak sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. People, saya sangat setuju bahwa kasih itu harus kita ekspresikan dengan perkataan. Tetapi saya juga percaya bahwa cinta bukan sekedar perkataan yang kosong belaka. Bukan sekedar kata-kata yang hanya kita ungkapkan belaka. Tetapi kata-kata kita harus juga didasari oleh sebuah pembuktian dari tindakan setiap kehidupan kita. Cinta bukan hanya sekedar perkataan, tapi cinta butuh sebuah pembuktian. Cinta butuh sebuah pengorbanan.
Dan Tuhan sudah sangat memberikan contoh yang real. Tuhan kita Yesus, Dia adalah Raja segala raja. Dia pemilik surga dan bumi. Di surga Dia tidak kekurangan suatu apapun. Malaikat-malaikat melayani Dia. Semuanya menyembah Dia dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Tetapi karena cintanya kepada kita, karena kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa, Dia rela turun dari surga, hidup di dunia. Dia tidak lahir di istana yang megah, tapi Dia lahir di palungan yang hina. Dia menempuh jalan penderitaan oleh karena kasihnya kepada kita. Itu adalah sebuah bukti nyata cintanya Tuhan bagi setiap kehidupan kita. You people, Tuhan kita saya percaya sangat berkuasa. Ketika manusia berdosa, mungkin dengan perkataan saja Dia bisa mengampuni kita. Mungkin Dia hanya berkata, aku ampuni dosamu, aku hapus dosamu, sudah selesai. Karena Dia berkuasa, dosa kita terhapuskan. Tetapi Dia tidak memilih cara itu. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi Tuhan memilih sebuah pembuktian yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita ini sangat berharga. Karena Tuhan mau menghargai kehidupan kita. Bahkan nyawanya sendiri diserahkan bagi kita. Dia tidak hanya mengampuni dengan perkataan, tetapi Dia turun dari surga. Dia lahir dengan cara yang hina. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Bahkan Dia mengalami hinaan, mengalami cacian. Dia rela disiksa. Bahkan Dia sampai mati, finish di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Itu bukti cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebuah pujian yang Tuhan berikan buat saya, kata-katanya seperti ini. Salibmu, salibmu, bukti kasih-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu membebaskanku, ku hidup karena salib-Mu. Salib adalah bukti nyata cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Cinta memberi kehidupan, tetapi cinta juga rela membuat Raja segala raja, Tuhan di atas segalanya, menyerahkan nyawanya, mati buat setiap kehidupan kita. Cinta Tuhanlah yang menghidupkan kita. Dan Tuhan membuktikan cintanya dengan cara yang begitu luar biasa. Menyerahkan nyawanya bagi setiap kehidupan kita. You people, cinta itu membuktikan sebuah bukti. Bukti cinta adalah sebuah pengorbanan. Dan Tuhan menunjukkan, memberikan contoh terlebih dulu bagaimana cara membuktikan cinta dengan cara yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, saatnya kita juga harus membuktikan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ada sebuah firman Tuhan kita baca sama-sama di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Demikian, ada percakapan seorang muda ya, dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Seorang ahli Taurat yang pintar berkata-kata tentang cinta, yang pintar mengajarkan bagaimana mengasihi, mencobai Yesus. Tetapi Yesus katakan pada akhirnya apa? Jawabanmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tuhan katakan, buktikan. Buktikan perkataanmu, buktikan cintamu, buktikan apa yang kau ajarkan, buktikan firman yang sudah engkau pelajari. Perbuatlah maka engkau akan hidup. Cinta butuh pembuktian, bukan hanya dikatakan. Kenapa kita harus membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Karena seperti tadi saya katakan, Tuhan sudah lebih dulu membuktikan cintanya kepada kita. Oleh sebab itu kita harus membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Dengan sebuah pengorbanan dalam hidup kita. Dengan sebuah potensi yang harus kita berikan sebagai orang-orang muda yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita harus memperbuat perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau kasih kita tidak hanya sekedar diungkapkan, tapi Tuhan mau cinta kita kepada Tuhan dibuktikan lewat perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita? Perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Orang-orang muda, berikan hidupmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Jangan mengotori tubuhmu. Jangan membuat hidupmu mendukakan hati Tuhan. Engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebuah bukti yang nyata bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini mungkin engkau sudah merasa lelah untuk melayani Tuhan. Mungkin engkau merasa jenuh. Engkau merasa capek untuk melayani Tuhan. Jangan pernah capek, you people. Jangan pernah jenuh untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu membuktikan kasih-Nya kepada kita juga dia tidak pernah capek. Dia menjalani jalan Via Dolorosa, dia menjalani jalan salib yang begitu melelahkan, yang menyiksa dia, yang menguras secara jiwa, secara fisik terkuras. Dia harus berjalan memikul salib, mengalami hinaan, cacian. Dia nggak menyerah. Dia nggak capek. Dia lakukan semuanya karena cintanya kepada kita. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Finish untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah untuk melayani Tuhan. Mungkin ketika engkau melayani Tuhan, engkau mendapat kritikan. Mungkin ada orang yang nggak puas. Atau mungkin ketika engkau melayani Tuhan, engkau sudah jenuh. Jangan pernah menyerah. Buktikan cintamu kepada Tuhan. Buktikan kasihmu kepada Tuhan dengan engkau melayani dengan segenap hati dan jiwamu. Pengorbananmu kepada Tuhan. Jerih payahmu kepada Tuhan. Potensimu yang kau berikan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah bukti bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Bagaimana engkau mencintai Tuhan. Mari bangkitlah kembali untuk engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban. Bukan hanya sekedar ritual untuk engkau melayani Tuhan. Bukan sekedar hanya kebiasaan engkau melayani Tuhan. Tapi biar engkau melayani Tuhan karena cintamu, karena kasihmu kepada Tuhan. Karena kegairahanmu untuk engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau rindu membuktikan bagaimana engkau mengasihi Tuhan. You people, kasih itu butuh pengorbanan. Mari orang-orang muda, kita belajar berkorban bagi Tuhan. Untuk membuktikan cinta kita. Berkorban gak mudah. Kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan kita. Hati kita. Tenaga kita. Pikiran kita. Mungkin kita lelah. Mungkin kita capek, tetapi kalau hati kita penuh dengan cinta akan Tuhan, saya percaya kita nggak akan pernah menyerah untuk melayani Tuhan. Kita akan terus bersemangat melayani Tuhan. Bahkan kita akan berpikir bagaimana supaya kita bisa lebih baik, lebih dan lebih lagi untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. You people, mari bangkitkan rohmu, penuhi hatimu dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Sehingga hatimu kembali bergairah
untuk engkau melayani dan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan malam hari ini, mungkin engkau sudah mulai kering hatimu dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Mari malam hari ini buka hatimu, terima rohnya, perbarui jiwamu, terima kasihnya, biar Roh Kudus menjamah hidupmu dan hidupmu dipenuhi dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau, engkau berharga di matanya. Dia rela turun ke dunia, mati di kayu salib untuk membuktikan cintanya kepada kita. Sudah banyak malam hari ini, mungkin dimanapun engkau berada, you people, engkau yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupanmu, mari malam hari terima dia. Terima dia, undang dia hadir dalam kehidupanmu. Terima dia sebagai juru selamat dalam kehidupanmu. Dialah yang mengasihi engkau. Dialah yang menebus dosa-dosamu. Dialah yang menerima engkau apa adanya. Dia mengasihi engkau dengan mengorbankan nyawanya. Jika engkau percaya kepadanya, maka hidupmu diselamatkan. Hidupmu dibuat untuk berhasil bersama dengan Tuhan. Terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupanmu, orang-orang muda. You people, biar kalau kita memberi, berkorban bagi Tuhan, biar kalau kita melayani Tuhan, biar kalau kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan, bukan sekedar supaya kita diberkati, bukan sekedar supaya masa depan kita terjamin. Tuhan sudah menjamin masa depanmu, Tuhan sudah memberkati engkau. Kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau memberi bagi Tuhan, kalau engkau berkorban bagi Tuhan, itu hanya untuk membuktikan cinta kasihmu kepada Tuhan. Bukan sekedar supaya hidupmu diberkati. Karena hidupmu memang sudah diberkati ketika engkau ditebus dan ketika engkau menjadi anak Tuhan. Setuju people? Mari sama-sama bangkitkan rohmu malam hari ini. Jangan pernah menyerah. Mari engkau semakin hari semakin setia untuk melayani Tuhan. Berikan hidupmu yang terbaik daripada Tuhan. Jangan pernah kecewakan Tuhan. Biar hidupmu menjadi sebuah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan itulah ibadahmu yang sejati. Itulah persembahanmu yang sejati. Ketika engkau mempersembahkan masa mudamu sebagai persembahan yang kudus. Engkau tidak aneh-aneh, tidak berbuat dosa. Tapi engkau taat pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan, bertindak dalam kekudusan firman Tuhan, dan engkau setia untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan buat hidupmu berhasil, dan Tuhan akan sangat bangga ketika engkau mampu membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari bangkitkan imanmu dan kau tetap bergairah di dalam Tuhan. Penuhi hatimu dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Dan buktikan cintamu kepada Tuhan dengan pengorbanan dan perbuatanmu. Memberikan potensi masa mudamu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah online kita malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama menerima berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat kasih, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah membuktikan cinta kasih-Mu dengan mati di kayu salib, berkorban untuk menebus setiap dosa kami. Tuhan Yesus, biar Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa buat youth people dimanapun mereka berada. Malam hari ini biar Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Biar hidup mereka dipenuhi dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Hidup mereka dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga hidup mereka merasa berharga karena Tuhan mengasihi mereka. Hidup mereka dipenuhi dengan cinta yang daripada Tuhan. Hidup mereka diberkati sehingga setiap apa yang mereka kerjakan akan berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Berkat dan cinta kasih Tuhan ada buat setiap youth people dimanapun mereka berada.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman, buat setiap puji-pujian malam hari ini. Engkau Allah yang luar biasa. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you.
I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you, yeah. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you.